Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Jajuli pada channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-share sebuah tutorial pemrograman MATLAB. Baik. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih aplikasi MATLAB. Aplikasi MATLAB atau pemrograman MATLAB itu sendiri merupakan aplikasi yang ditemukan atau dibuat oleh network. Jadi pada awalnya aplikasi ini dibuat untuk mempermudah dalam pengoperasian matematika seperti aljabar, matematika diskrit, dan lain sebagainya. Dan kesini MATLAB tidak hanya untuk pengoperasian matematika, namun juga bisa sebagai simulasi, kemudian dia bisa juga sebagai kontrol programming, dan juga pembangkitan sinyal atau simulasi pembangkitan sinyal. Baik, apa saja sih yang ada di dalam MATLAB? Ketika kita membuka MATLAB versi berapapun itu, setidaknya ada 3 jendela utama pada MATLAB. Ada common window, ada current folder, kemudian ada workspace. Baik, apa itu common window? Common window merupakan jendela utama. Namanya juga command, maka dia itu jendela utama dari aplikasi MATLAB itu sendiri, teman-teman sekalian. Apa aja fungsi dari common window itu sendiri? Common window ini dia berfungsi sebagai pengoperasian atau pendeklarasian sintak program MATLAB itu sendiri, sehingga program yang kita jalankan itu bisa di-run. Saya kasih contoh dulu di sini. Ketika saya menginputkan 1 ditambah 2 enter, maka MATLAB secara otomatis dia akan memberikan hasil 3. Jadi MATLAB ini dia bisa mengoperasikan matematika, mau itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi matematika lainnya seperti itu. Jadi dia itu fungsinya itu untuk mempermudah, salah satunya itu untuk mempermudah operasi matematika, teman-teman sekalian. Nah, ketika saya mengetikkan 1 di plus 2 hasilnya 3, timbullah pertanyaan, bagaimana caranya kita menghapus semua sintak yang sudah kita masukkan ke common window atau yang sudah kita ketikkan ke common window. Maka caranya adalah kita ketikkan CLC pada common window itu sendiri, lalu tekan enter. Otomatis semua sintak pada common window dia akan menghilang seperti itu, teman-teman. Akan tetapi pada workspace kita lihat di sini ada ANS 3. ANS itu artinya answer ya, teman-teman. Jadi ketika tadi kita mengetikkan 1 di plus 2 sama dengan 3, maka si workspace itu dia menyimpan hasil dari common window. Workspace itu sendiri merupakan jendela kerja, teman-teman sekalian. Jadi dia itu memori yang tersimpan pada saat kita melakukan pemrograman di common window seperti itu. Bagaimana caranya menghapus penyimpanan ini? Maka sangat simpel sekali, kita ketikkan clear pada command window, maka si workspace akan kembali kepada semula seperti itu. Baiklah, untuk jendela ketiga di sini ada common folder, ada current folder. Artinya ini adalah folder-folder yang kita save pada program MATLAB itu sendiri. Baik, sebelum kita memasuki tutorial MATLAB programming, untuk melakukan program pada MATLAB, hal yang harus kita lakukan adalah kita klik new di sini, lalu ketik script. Maka akan muncul di sini jendela editor. Apa sih fungsinya jendela editor ini? Sama dengan common window untuk menginput sintak, akan tetapi pada jendela editor kita bisa leluasa menginputkan sintak itu sendiri. Seperti itu. Jadi sama saja dengan common window, akan tetapi pada jendela editor ini kita bisa mengedit. Seperti contoh, misalkan saya di sini lakukan operasi 1 plus 2 plus 3. Nah, pada editor ini kita bisa menghapus satu angka 3. Kita juga bisa menghapus plus, kita juga bisa menghapus 2 plus 1-nya secara berurutan. Berbeda dengan pada common window, dia tidak bisa menghapus satu persatu. Ketika kita ketik
CLC dia akan terhapus semuanya. Itulah perbedaannya common window dengan common editor secara singkatnya teman-teman sekalian. Oke, jadi ini adalah langkah pertama untuk kita melakukan pemrograman pada MATLAB. Ketik new di sini, kemudian script, akan muncullah jendela editor di sini. Baik, pada kesempatan kali ini sebetulnya ini adalah pemenuhan UTS dari mata kuliah praktikum pengolahan sinyal digital, teman-teman sekalian. Di sini saya mempunyai satu modul yang akan saya bahas sebagai pemenuhan ujian tengah semester saya, yaitu modul praktikum kelima dengan judul Phase Fourier Transform ya. Sekurang-kurangnya ada 3 di sini tujuan pada praktikum kali ini: memahami konsep spektrum frekuensi, memahami relasi DFT dan FFT, kemudian mengetahui bagaimana menggunakan FFT di MATLAB seperti itu. Baik, saya akan coba jelaskan terlebih dahulu apa sih post Fourier, kenapa dia dinamakan post Fourier. Jadi post Fourier itu merupakan transformasi Fourier. Jadi si Fourier ini dia menciptakan sebuah teori atau menemukan sebuah teori yang dinamakan dengan transformasi Fourier. Jadi teori ini lahir dari si Fourier sehingga dia dinamakan transformasi Fourier. Salah satu bentuk transformasi yang umum digunakan untuk merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Jadi ini secara singkatnya pengertian dari transformasi Fourier, teman-teman sekalian. Jadi ketika kita mempunyai dua sinyal di sini, kita lihat, misalkan kita mempunyai sinyal sinusoida dalam domain waktu, kita ingin mengubahnya ke domain frekuensi, maka kita bisa menggunakan transformasi Fourier seperti itu. Kita lihat di sini, ini adalah domain waktu, sinyal sinusoida diubah ke domain frekuensi. Sebetulnya hampir sama, ini juga sinusoida, akan tetapi dalam satu bukit, kita sebut ini bukit ya, dia dalam bentuk frekuensinya itu seperti ini, teman-teman sekalian. Seperti itulah singkatnya. Baik, kita memasuki ke modul praktikum 5, karena pada video ini sebetulnya saya ingin mensimulasikan atau menjelaskan dari praktikum Phase Fourier Transform. Tadi sudah saya bahas mengenai Fourier Transform. Jadi ada 2 pada praktikum kali ini yang akan kita bahas, DFT dan FFT. DFT ini adalah Discrete Fourier Transform ya, dan FFT adalah Phase Fourier Transform. Sebetulnya ini dengan ini itu sama, akan tetapi yang membedakan adalah FFT ini bentuk sempurna dari DFT seperti itu, dari operasi DFT, karena dia lebih cepat ya, Phase gitu, Phase Fourier Transformer. Jadi pada praktikum modul kelima kali ini saya akan men-share kepada teman-teman semua bagaimana caranya kita pertama adalah mencari spektrum frekuensi dengan metode FFT atau Phase Fourier Transform seperti itu. Langkah-langkahnya di sini kita membuat gelombang sinus, kosinus dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian frekuensi samplingnya 2 kali, tentunya 2 kali dari frekuensi sinus atau kosinus tersebut. Dan kita menggunakan FFT dengan variabel Yn. Y adalah sinyal input dan N adalah jumlah sampel sebesar 2 pangkat N. Kemudian kita juga akan mensimulasikan hasil dari pemrograman pada modul ini. Baik, langsung saja. Ini adalah modul 5 percobaan 1 yang sudah saya inputkan di sini sintaknya, teman-teman sekalian. Di sini pada line pertama saya menginputkan persen FFT. Kenapa di sini memakai persen? Karena artinya persen ini adalah dia sebagai deklarasi untuk komentar. Fungsi ini tidak memiliki fungsi apa-apa ketika kita run, karena persen itu dideklarasikan sebagai kolom komentar. Jadi dia itu hanya untuk memberi penjelasan, seperti itulah ringkasnya. Tadi kita disuruh membangkitkan sinyal
50 Hz dalam kosinus. Nah, di sini saya sudah memprogram teman-teman sekalian mendeklarasikan N sama dengan 0 dibagi 149. Artinya nilai N-nya itu adalah sebesar ini. Seperti itu. Nilai N-nya adalah sebesar ini teman-teman sekalian. Kemudian untuk X1-nya kita deklarasikan dia sebagai fungsi kosinus, di mana cos 2 kali PI dikali N dibagi 10 dengan N-nya itu adalah 20 bit atau 2048 ya. 2048 ini dia 20 bit teman-teman sekalian. Dan kita juga di sini mendeklarasikan X1 dengan fungsi FFT, di dalamnya adalah X1 dan N jumlah bit tadi. Dengan X kita fungsikan sebagai FFT dengan isinya X1 dan N, dan juga di sini kita sama. Di sini ada FFT shift, artinya pergeseran atau perubahan dari FFT itu sendiri dengan fungsinya itu ini teman-teman sekalian. Dari dia tuh rentangnya itu dari negatif ke positif seperti itu. Tergantung dari besaran ininya. Oke, untuk figur ini sendiri karena di sini ada dua fungsi yang kita deklarasikan, maka dua fungsi lebih maksud saya. Figur ini dia memberikan gambaran, artinya banyaknya gambar yang akan kita hasilkan pada saat di run seperti itu. Kemudian untuk plot ini sendiri dia tipe data yang digunakan ketika fungsinya itu lebih dari satu. Dengan F150 real di sini adalah real frekuensi, kemudian di sini F untuk imaginary frekuensi, kemudian di sini untuk frekuensi grid on-nya, dan di sini itu adalah setelah menggeser frekuensi yaitu dengan fungsi ini tadi. Nah, yang ini maksudnya. Oke, apa yang kita lakukan setelah kita melakukan sintak pemrograman pada MATLAB? Jangan lupa kita save terlebih dahulu. Kita klik save di sini, save as. Silahkan teman-teman simpan di mana file itu mau kita simpan seperti itu. Dengan format MATLAB itu sendiri adalah format bawaan. Di sini ada .m ya. Jangan merubah format ini karena ketika kita dirubah si MATLAB tidak bisa membacanya. Karena ini sudah di save, saya close saja. Ya, setelah kita save, kita run teman-teman sekalian, dan hasilnya seperti ini. Selamat, error ya. Saya run ulang. Nah, ada 3 figur yang saya dapatkan di sini teman-teman. Yang pertama saya akan coba jelaskan. Di sini adalah spektrum frekuensi, yang imaginary frekuensi tadi. Spektrumnya seperti ini, yaitu amplitudenya 60 positif dan negatifnya 60 juga, dengan panjang frekuensinya itu 80. Untuk figur kedua dia adalah spektrum frekuensi dengan amplitudo 80 dan panjang frekuensinya itu adalah 80 Hz juga. Ini adalah amplitudenya ya teman-teman sekalian. Perbedaan dengan ini ada perbedaan, artinya ini adalah gabungan dari ini teman-teman sekalian. Jika kita perhatikan, kalau ini dia ke bawah mengambil amplitudo negatif, kalau ini dia ke atas digabungkan seperti itu, jadi menjadi satu, jaraknya sama seperti itu, 60 Hz. Ketika figur 2 dibandingkan dengan figur 3, ini mengalami kerapatan teman-teman sekalian. Kerapatan spektrum frekuensi yang awalnya dia itu rentangnya itu minus 80 dan minus sampai minus 40 menjadi minus 40 ke 0. Jadi dia itu mendekati 0. Yang awalnya dia menjauhi 0 dibandingkan dengan figur 3 dia mendekati 0 seperti itu. Itu untuk percobaan yang spektrum ya teman-teman sekalian. Nah, untuk percobaan yang kedua pada modul kelima ini yaitu kita melakukan analisa spektrum frekuensi suara paus. Nah, ini menarik teman-teman sekalian. Karena dengan pemrograman yang sudah disediakan pada modul 5 ini, kita bisa membangkitkan suara dari frekuensi yang sudah kita
lakukan pemrograman dengan fungsi FFT dan DFT, Phase Fourier Frequency, yang tadi sudah saya jelaskan. Dia mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Ternyata dia itu bisa dibangkitkan menjadi gelombang suara, teman-teman sekalian. Di sini saya sudah ketikkan programnya. Saya akan langsung saja jelaskan, teman-teman sekalian. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, untuk persen itu adalah tipe data untuk memberikan komentar. Di sini ada kita inputkan file suara sama dengan ini adalah penyimpanan MATLAB-nya itu untuk si file suaranya, teman-teman sekalian. Di sini ada MATLAB root help MATLAB garing example garing bluewhale.au tutup program. Untuk titik koma ini dia menandakan tutup program pada line kedua. Apa jadinya ketika tidak ditutup, maka si program atau si MATLAB tidak bisa mendeteksi program tersebut, artinya tidak bisa di-run. Kemudian juga kita di sini mempunyai variabel X dan fs. Kenapa ini dikasih kurung ya teman-teman, agar dia itu bisa kebaca ketika di running, teman-teman sekalian. Artinya si input variabelnya itu lebih dari satu, maka kita harus menggunakan kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Dia itu apa? Si XFS itu apa isinya? Isinya itu adalah ini, audio read dengan format file suara yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Untuk plot tadi sudah saya jelaskan, tipe data plot ini kita gunakan karena yang kita deklarasikan itu lebih dari satu, teman-teman sekalian. Plot X di sini dengan label X-nya itu adalah sampel number, kemudian label Y-nya itu adalah amplitude, kemudian judulnya itu adalah di sini kita kasih judulnya itu Blue Whale Call. Untuk /BF ini dia untuk fungsinya itu dia untuk kalau tidak salah memberikan garis baru ya, teman-teman sekalian. Kemudian di sini ada sound, isinya itu variabel X fs seperti yang sudah kita deklarasikan. Fs ini adalah frekuensi sampling, teman-teman sekalian. Kemudian di sini ada nadanya itu ini. Nah, ini saya kurang paham, teman-teman sekalian. Ini kenapa demikian gitu isinya. Mungkin ini setting suaranya gitu. Suara yang timbul nanti seperti itu. Kita setting juga TB-nya sekian. Nah, di sini bisa teman-teman ini untuk time base ya. Time base-nya, kemudian kita plot TB dengan nadanya. Dengan batasnya itu 0 sampai sehingga sampai akhir lah. Kemudian untuk label X-nya itu dia time dalam satuan second atau detik, kemudian label Y-nya itu adalah amplitude, judulnya itu tadi adalah suara pause. Kemudian kita inputkan beberapa fungsi. Di sini ada M, N, Y, F, P. Dengan M ini adalah lebar nada, di sini window length atau lebar jendela. Kemudian N-nya itu adalah next M, dengan penjelasan di sini adalah transform length atau perubahan lebar seperti itu. Untuk Y-nya kita inputkan di sini fungsi phase Fourier transform untuk nada dan variabel N. Di sini penjelasannya kita melakukan DFT signal. Di sini akan terlihat bentuk DFT signalnya seperti itu, atau discrete Fourier transform. Nah, untuk F-nya itu sendiri kita inputkan seperti ini. Ini untuk frekuensi range-nya dengan rumus seperti ini. Dan untuk P-nya kita inputkan di sini fungsi Y dikali con, isinya Y dibagi N. Ini untuk daya ya, ini rumus daya, teman-teman sekalian. Ini kita inputkan di sini untuk daya DFT. Kita plot kembali F di sini, di mana F 1 dibagi floor dikali N dibagi kali 2 dengan F1 dibagi floor N dikali N bagi 2 seperti itu. Kemudian untuk labelnya itu penjelasannya di sini adalah untuk X-nya itu frekuensi dalam satuan Hz, untuk Y-nya dia daya, dan kita set di sini range-nya ini seperti ini, teman-teman sekalian.
Ini untuk range-nya. Kemudian ini untuk judulnya. Sebelum kita run, jangan lupa di save teman-teman sekalian. Di sini ada file save as. Terserah teman-teman mau di save di mana. Saya di sini di save-nya itu di PC, dokumen, MATLAB seperti itu. Ketika sudah di save, maka lakukan run. Oke, tadi teman-teman kita dengarkan dia itu bentuknya suara ya ketika di run. Nah, artinya si program yang kita setting tadi berhasil kita run. Kita berhasil membangkitkan spektrum suara melalui proses FFT dan DFT dengan sintak yang sudah tadi saya jelaskan. Artinya program ini berjalan dengan lancar teman-teman sekalian. Kita lihat di sini. Kita tadi men-setting dayanya itu, range-nya itu sampai 0,7 ya. Dari 0 sampai 0,7. Kita bisa lihat di sini. Jadi intinya penjelasan dari gambar ini adalah semakin besar dayanya, maka dia suaranya semakin besar seperti itu. Untuk di sini panjang frekuensinya itu dia sampai 200 Hz. Ketika si amplitudonya semakin kecil, maka si suara itu tidak akan terdengar, nyaris tidak terdengar. Seperti itulah penjelasan dari untuk pembangkitan spektrum suara paus ini teman-teman sekalian. Itulah yang bisa saya sampaikan pada simulasi praktikum kelima, praktikum pengolahan sinyal digital kali ini. Mungkin banyak sekali kesalahan yang sudah saya lakukan pada penjelasan kali ini. Saya mohon maaf karena saya juga dalam fase belajar seperti itu. Jadi untuk praktikum 5 ini saya sudah mensimulasikannya. Tujuannya sudah saya bahas tadi, memahami konsep spektrum frekuensi, kemudian memahami relasi DFT dan FFT. Artinya si DFT dan FFT ini sama-sama, akan tetapi FFT ini dia tuh bentuk sempurna dari DFT, karena dalam proses transformasinya atau perubahannya si FFT itu dia fast ya, cepat. Jadi lebih efisien menggunakan FFT dibanding DFT. Akan tetapi pada kenyataannya pada spektrum frekuensi DFT dan FFT itu tidak bisa dipisahkan seperti itu. Untuk menggunakan MATLAB-nya tadi sudah saya jelaskan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And thank you guys for watching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.